Iya. Saya mencari rumah Pak Tony di mana ya Pak? Dengan saya sendiri, Bu. Oh iya. Ada keperluan apa, Ibu? Saya mahasiswa keperawatan yang melakukan penyuluhan dengan Bapak. Oh, baik, Ibu. Aduh, silakan masuk. Iya, terima kasih. Kalau boleh tahu ada keperluan apa, Ibu? Oh iya Pak, di sini sebelumnya perkenalkan saya Fatimah Koprinada. Iya. Bapak bisa memanggil saya Arin. Saya mahasiswi keperawatan dari Universitas Dr. Subanding. Pak, di sini saya mohon waktunya sekitar 10 sampai 15 menit untuk melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, Ibu. Untuk tempatnya di sini, Pak. Iya, di sini. Oh iya. Kalau begitu saya buka materinya dulu ya, Pak. Bu, ada tamu. Ini Bu, silakan. Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, terutama pada keluarga. Bapak dan Ibu sebelumnya apakah tahu tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Tidak. Tidak. Oh, tidak tahu ya. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini ada brosur, monggo Iya. dibaca. Nah, di situ juga ada manfaat, penjelasan dan jenis-jenis PHBS yang ada di rumah tangga. Nah, saya bantu jelaskan ya Pak, Bu, terkait brosurnya. Nah, di sini perilaku bersih dan sehat ialah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Contohnya seperti makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi garam yang beriodium, dan untuk kesehatan lingkungan contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan. Nah, itu setiap rumah tangga itu wajib Pak, Bu, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pak, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Iya, Bu. Perilaku bersih dan sehat dalam keluarga adalah upaya memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup sehat, bersih, dan serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, tujuannya itu untuk mencapai rumah tangga yang sehat, Pak, Bu. Di sini saya akan jelaskan ya, Pak, tentang jenis-jenis PHBS. Nah, PHBS jenis-jenisnya itu ada 10. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, misalnya dokter, bidan, atau tenaga paramedis lainnya. Mengapa demikian? Karena agar keselamatan ibu dan anak lebih terjaga. Dan peralatan yang digunakan di tenaga kesehatan itu steril dan bersih. Nah, kalau di masyarakat sini, apa masih ada yang melakukan persalinan di non-medis, Pak, Bu? Ada sepertinya. Oh iya, kalau begitu bisa diantisipasi atau bisa diomongkan ya, Bu ya. Karena mengapa? Karena pertolongan yang dilakukan oleh non-medis itu mengakibatkan resiko persalinan kematian ibu dan anak. Nah, untuk yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Memberikan ASI pada usia bayi mulai dari 0 bulan sampai 2 tahun tanpa bantuan susu formula. Nah, untuk pemberian ASI sendiri ini memiliki banyak manfaat untuk bayi dan ibu. Untuk bayi, membuat bayi agar lebih cerdas, lincah, tidak cengeng, dan tidak mudah sakit. Sedangkan untuk ibu sendiri menjalin kasih sayang dan anak dan ibu, mengurangi resiko kanker payudara, serta mempercepat pemulihan kesehatan ibu. Nah, yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Tujuannya untuk memantau perkembangan balita agar bayi dan balita tidak mengalami gizi buruk. Nah, ini biasanya dilakukan di posyandu, Bu, Pak. Kalau saya boleh tahu, di sini posyandunya rutin dilakukan, Bu? Iya. Oh, alhamdulillah ya, Bu, kalau seperti itu. Ya, selanjutnya di sini menggunakan air bersih. Kalau saya boleh tahu, air di rumah sudah menggunakan air PDAM atau sumber lain, Pak? Sumber lain. Itu contohnya seperti apa, Pak? Itu yang ngebor itu. Oh iya. Nah, manfaat air bersih itu agar terhindar dari diare, tipes, dan penyakit kulit. Misalnya skabies, koreng, dan penyakit kulit lainnya. Kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Tujuannya untuk mencegah penyakit datang ke tubuh kita dan mencegah penyebaran kuman. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu tidak dengan mencuci tangan dengan 6 langkah? Tidak. Oh, tidak tahu. Kalau begitu saya ajarkan ya, Pak. Iya. Untuk langkah yang pertama, menggosok telapak tangan ya, Pak, Bu. Coba diikuti, Pak, Bu. Iya. Yang kedua, menggosok sela-sela jari punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela telapak tangan. Yang keempat,
keempat mengunci seperti ini Pak, Bu. Yang kelima seperti ini. Dan yang keenam membentuk bulatan di telapak tangan. Coba Bapak dan Ibu ulangi, bisa? Bagus sekali Pak, Bu, sudah paham ya Pak. Nanti diterapkan ya Pak, Bu. Iya. Ya. Selanjutnya yang keenam menggunakan jamban sehat. Menggunakan jamban sehat dan membuat jamban itu tidak sembarangan ya Pak. Nah di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama tidak mencemari tanah sekitar. Yang kedua tidak mencemari sumber air minum. Yang ketiga tersedia air dan alat pembersih. Yang keempat dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung. Kira-kira jamban di rumah Bapak apa sudah seperti itu? Insya Allah ya. Nah, kalau begitu alhamdulillah ya Pak, Bu. Selanjutnya memberantas jentik nyamuk di rumah dengan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras yang pertama menguras bak mandi, yang kedua menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air, yang ketiga mengubur barang-barang bekas tempat penampungan air. Seperti itu Pak. Selanjutnya makan buah dan sayur setiap hari. Nah, di sini dianjurkan makan buah dan sayur setiap hari karena buah dan sayur itu memiliki vitamin dan mineral yang tinggi yang dapat mengatur pertumbuhan sel dan menjaga kondisi tubuh ya Pak, Bu. Kira-kira setiap hari itu sudah mengkonsumsi sayur? Alhamdulillah ya sudah. Sudah masak sayur ya Pak? Iya. Ya Bu. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari, yaitu seperti berjalan, menjemur, berkebun, dan mencuci pakaian. Nah, kalau saya boleh kasih saran, ini biasanya dilakukan 30 menit ya Pak, Bu. Selanjutnya yang terakhir ini tidak merokok di dalam rumah. Nah, karena rokok mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan kanker. Dan perokok pasif, yaitu perokok yang hanya menghirup asapnya itu lebih gampang terkena penyakit kanker. Bapak apakah merokok? Tidak. Oh, tidak ya Pak ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dan kerugian ketika tidak melakukan PHBS ya Pak. Manfaat PHBS secara umum yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Nah, agar masyarakat tersebut dapat mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu ya Pak, Bu. Iya. Nah, di sini selanjutnya kerugian ketika tidak melakukan PHBS. Yang pertama, gangguan penyerapan gizi pada tubuh. Misalnya itu pada penurunan berat badan, perut kembung, dan diare. Yang kedua, gangguan mental emosional seperti stres dan pola pikir serta perubahan perilaku. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan yang berlebih karena makanan yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Serta biasanya obesitas ini itu Pak, sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau makan makanan yang cepat saji. Nah, selanjutnya gangguan metabolik merupakan kondisi memiliki resiko mudah terkena penyakit stroke, jantung, dan juga diabetes. Pak, Bu, untuk penyuluhannya sudah selesai saya lakukan. Bapak dan Ibu sudah paham terkait PHBS? Sudah paham. Nah, tadi jenis-jenis PHBS dalam keluarga itu ada berapa Pak? Ada 10. Ya, coba Bapak dan Ibu sebutkan. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Keenam, menggunakan jamban sehat. Ketujuh, memberantas jentik di rumah. 8, makan buah dan sayur setiap hari. 9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. 10, tidak merokok di dalam rumah. Nah, iya bagus Pak. Bu, berarti sudah paham ya. Nanti bisa diterapkan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak mungkin Iya, mau ditanyakan? Ya, apa? Silahkan. Ibu, kalau menguras bak mandi itu berapa kali? Untuk menguras bak mandi itu dilakukan 1 minggu sekali Pak. Nah, kalau Bapak ingin lebih mengantisipasi dari perkembangan jentik-jentik nyamuk itu, bisa dilakukan pengurasan bak mandi 3 hari sekali. Seperti itu. Sudah paham Pak? Sudah paham. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mungkin mau bertanya? Sepertinya tidak. Oh iya, baik.
Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya pamit pulang ya Pak, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya. Terima kasih ya Bu, Pak. Saya pamit pulang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.